Saya susah jawabnya ya. Intinya gini, kalau diagram itu kan sebetulnya menyajikan sebuah data yang banyak gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan, kalau rata-rata itu ada kalimat 10 bulan lainnya rata-rata hanya 46%. Biar gak kesalahan. Iya, itu lebih. Itu dan bisa dipikirkan kembali. Saya belum bisa jawab nih, Bu. Nanti saya pikirkan kembali. Artinya jawaban sementara antara garis dan lingkaran ya, Bapak Ibu ya. Garis dan lingkaran. Ya, kita sepakati dulu yang ini garis dulu. Ya, nanti barangkali saya punya informasi lagi saya sampaikan di grup, Bapak Ibu. Gitu ya. Baik. Berikutnya soal yang ini, Bapak Ibu. Sudah pernah melihat soal ini, Bapak Ibu? Jawabannya apa? Sudah. Apa jawabannya? Yang D kalau saya ketemu. Yang D, Bapak, kalau saya pernah baca tuh. Ini, D. Iya, betul. Oke, kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Bisa menjelaskan, Bu? Kenapa? Halo, Ibu siapa tadi? Bu Murdiansa. Itu yang masih bingung menjelaskannya tuh. Boleh deh. Oh iya, nggak apa-apa. Baik, ini penjelasannya Bapak Ibu ya. Jadi sebuah data ya, keragaman sebuah data itu ditentukan oleh variannya, Ibu, Bapak Ibu ya. Varian. Ya, varian data. Itu yang menunjukkan keberagaman data. Varian itu dari mana? Varian itu didapat dari simpangan baku. Kuadrat dari simpangan baku. Jadi ketika simpangan bakunya lebih tinggi, ya, itu berarti datanya itu lebih beragam, lebih bervarian, ya. Karena di soal varian untuk simpangan baku untuk fisikanya 10, ya, fisikanya itu simpangan bakunya 10. Sedangkan statistikanya itu adalah simpangan bakunya 12. Berarti kan lebih besar statistikanya ya, kemampuan statistiknya maksudnya teman-temannya dan semuanya itu nilainya itu lebih beragam. Yang bawah sekali 30 apa 40 gitu. Sedangkan di fisikanya itu lebih beragam, sedikit lebih beragam dari statistika. Misalnya dapat 70 atau 75 semua. Itu varian ya Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu ya? Jadi yang menentukan beragamnya adalah besar kecilnya simpangan baku. Semakin besar simpangan bakunya, semakin beragam data yang ada di data tersebut, ya, kumpulan data tersebut. Itu namanya varian, Bapak Ibu. Jelas nggih? Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Oke. Itu kata Bapak sekalian ya Pak Rahman. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, lanjut Pak. Lanjut, baik, oke. Ada sedikit Pak. Oh maaf. Maaf Pak, ada sedikit yang ingin. Jadi kata kuncinya di sini Pak berdasarkan simpangan bakunya ya Pak. Jadi iya. Iya, maaf ini saya salah ketik ya, bukan CD, betul itu. Jadi kata kuncinya adalah simpangan bakunya Ibu, betul ya. Semakin simpangan bakunya semakin semakin tinggi, yaitu lebih beragam Bapak Ibu ya. Lebih simpangan bakunya kecil, itu variannya atau ragamnya juga kecil ya. Gitu ya, Bapak Ibu. Terima kasih Pak penjelasannya. Oke, ini jawabannya D ya, saya salah ketik. Maaf Pak, di simpangan baku yang simpangan baku
Simpangan baku yang koefisien varian semakin kecil, maka datanya seragam. Simpangan bakunya kecil, variannya kecil, datanya homogen, seragam. Kemampuannya juga seragam, hampir seragam. Jika koefisien besar, variannya besar, maka datanya heterogen, berarti lebih beragam. Oh, Bapak Ibu, maaf, ulangi lagi. Iya, Nah, berarti sih jawabannya seragam dan beragam ya Bapak Ibu. Saya gagal fokus ini Bapak Ibu ya. Beragam dan seragam. Terima kasih Bu sudah mengingatkan ini. Iya. Perlu teliti lagi ya, saya juga ini terjebak. Beragam dan seragam, betul Bapak Ibu. Jadi antara seragam, jawabannya C betul ya. C. Maaf. Ini C betul ya. Jadi di antara beragam dan seragam. Saya kira ini salah ketik ya, betul. Beragam. Kalau beragam itu maksudnya banyak macamnya gitu. Kalau seragam itu satu ragam gitu ya. Beragam beberapa ragam, kalau seragam satu ragam. Ya betul sekali. Terima kasih Ibu sudah mengingatkan, ini jawabannya yang C betul ya. Yang beragam Terima kasih. Apa statistikanya Pak? Yang beragam itu statistikanya. Yang seragam, yang fisika. Nah, yang fisika lebih seragam. Iya, fisika lebih seragam gitu. Statistik beragam. Kalau statistik beragam. Jadi yang seragam itu ya Pak, yang simpangan bakunya lebih kecil. C. Jawabannya C. Jawabannya C. Kalau yang B ini salah. Fisika lebih beragam salah. Fisika itu harusnya seragam. Ya. Yang D juga kebalikannya yang C. Ya, seragam. Harusnya statistikanya itu lebih beragam. Gitu ya. Harusnya statistikanya lebih beragam. Nah, ini harus teliti juga ini. Terima kasih ini sudah mengingatkan. Jawabannya yang C. Jadi kalau simpangannya besar itu heterogen ya Pak? Heterogen. Betul. Heterogen itu artinya beragam. Kalau simpangannya kecil berarti homogen, itu seragam. Iya gitu. Betul. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini kemarin juga jadi pertanyaan juga ini. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Siswa dapat saja mengungkapkan berbagai alasan terkait dengan pelanggaran yang dilakukannya. Oleh karena itu, di atas semua tindakan yang diambil oleh guru, yang perlu dilakukan adalah besok udah nggak TPK, besok dibilangin ngecek kebenaran. B. Bapak. yang Ngecek dulu kebenarannya setiap alasan yang digunakan oleh siswa. yang B, betul ya. Ya Bapak Ibu ya. Oke, jawabannya B gampang. Tidak perlu saya jelaskan, ini sudah pernah saya bahas. Baik, sekarang yang ini. Coba soal yang cukup mudah, apakah Bapak Ibu bisa menjawab? Yang mana? Ya Pak, itu teh antara aktif atau bukan. Letusan Itu ekstraktif. Oke. Iya betul sekali. Jawabannya adalah yang tadi jawabannya apa Pak ya? Yang tadi jawabannya B, Pak. Mengecek kebenaran. Oh ya, makasih Pak. Ini maaf ketinggalan Pak. Kalau yang ini adalah kegiatan ekstraktif ya, karena langsung mengambil dari sumber ya, sumber itu menghasilkan pasti sumbernya itu langsung diambil. Itu ya namanya ekstrak. Kalau pertambangan itu digali ya, menambang seperti minyak bumi, emas gitu. Pencarian, penambangan, penambangan. Nah, kalau ini dia maksudnya agraris, maksudnya ini salah ketik ini. Nah, ini bukan ya. Iya, sawah, tanah ya, itu agraris. Kalau ini ekstraktif itu lebih ke langsung mengambil dari
sumbernya seperti mobil. Sumber daya alam secara langsung dari alam tanpa adanya pengolahan. Itu namanya ekstrak. Yang kalau pertambangan ada pengolahannya itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, berbagai penemuan baru dalam bidang teknologi menyebabkan manusia dapat melakukan berbagai aktivitasnya secara mudah dan cepat. Kemudian yang dirasakan sangat menguntungkan bagi manusia. Berbagai kebutuhan pun terpenuhi dengan memakan waktu yang relatif singkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat mendorong jadinya Modernisasi. Bang ya, modernisasi C ya. Cukup mudah, tidak ada masalah. Kalau integrasi apa integrasi? Integrasi itu penyatuan ya, penggabungan ya, integrasi. Kalau lawannya integrasi kan disintegrasi, perpecahan ya. Itu. Oke, baik, cukup mudah. Berikutnya, sekarang saya sengaja tampilkan yang ini. Kadang ternyata masih banyak yang tanya tentang diastol dan sistol ya, biar lebih paham. Silakan Bapak Ibu. Tekanan darah pada Ya, sambil dibaca ya Bapak Ibu. Istilah sistol adalah tekanan darah ketika A, B, C, D. Pak, berkontraksi dan darah masuk ke jantung. D, Pak. Ada yang masih jawab, ada yang jawab, ada yang jawab D, ada yang jawab C, ada yang jawab A. Ternyata berbeda-beda ini, ya kan? Jadi baik, kita bahas ya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu dari soal ini sebetulnya bisa menjawab Bapak Ibu ya, tanpa melihat Google, tanpa kita tahu pun itu sudah bisa menjawab. Nih, tekanan darah dapat diukur oleh tensimeter. Oke, cukup. Tekanan darah pada saat jantung mengembang ya, jantung mengembang dan darah mengalir ke dalam jantung, berarti masuk ke dalam jantung nih Bapak Ibu nih. Itu namanya diastol. Ya. Sedangkan lawannya diastol adalah sistol. Ya. Berarti lawannya dari ini jantung mengembang apa? Jantung Mengempis. Lawannya masuk ke dalam. Masuk ke dalam berarti iya. Jawabannya C. Betul. Jawabannya yang C, Bapak Ibu ya. Kenapa tidak ke sana latihan? Saya betul. Jadi paham ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan itu aja. Jadi mengempis itu artinya sedang memompa ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan punya itu yang buat itu, yang buat telolet itu ya. Apa yang buat telolet, yang bakul balon atau apa? Ibu Susan. Nuhun sewu, mikrofonnya dinonaktifkan gitu. Oke. Maaf Pak. Gimana Bu? Maaf, listriknya mati, jadi saya keluar dari Zoom, terus ini tidak jadi post lagi, biar bisa bantu Bapak. Oke, siap, sudah ini saya jadikan Bu, sudah. Oke. Baik, gitu ya. Jadi jantung mengempis itu maksudnya sedang berkontraksi Bapak Ibu ya, dan darah itu keluar. Ya, muncrat keluar karena sedang dipompa, ya keluar, bukan masuk. Sedangkan diastol itu jantung itu sedang relaksasi atau mengembang, mengendor. Jadi darahnya masuk ke dalam jantung. Itu diastol dan sistol. Nah, nanti harus dibedakan antara pernafasan dengan ini ya Pak, darah ya, peredaran darah.
peredaran darah dan pernafasan berbeda Bapak Ibu. Ya, jangan disamakan antara diastol, sistol dengan pernafasan dada atau pernafasan perut. Jangan disamakan. Ya, jangan disamakan antara ekspirasi dan inspirasi. Beda, dua hal yang berbeda. Karena di awal-awal saya Google Meet atau Zoom dengan Bapak Ibu ada yang hampir menyamakan. Konsepnya ada yang keliru Ibu. Ya, dari awal itu ada yang keliru. Diastol itu berarti pernafasan, ekspirasi ini. Tidak. Diastol, sistol itu hubungannya dengan tekanan darah, dengan peredaran darah. Berbeda. Sedangkan pernafasan ya ekspirasi, inspirasi. Ekspirasi itu keluar. Terus apa bedanya pernafasan dada dan pernafasan perut? Nanti setelah ini saya jelaskan. Ya, lebih detailnya ya. Baik, ini yang tentang peredaran darah cukup pahami Bapak Ibu, sistol dan diastol. Sudah Pak. Insya Allah Pak, Insya Allah paham. Baik, Insya Allah. sekarang yang ini. Waduh, ini malah sudah saya perlihatkan gambarnya. Saya lupa menganimasi ini. Organ dalam manusia seperti paru-paru, jantung, hati dilindungi oleh rongga dada. Rongga dada dibentuk oleh salah satu tulang yang ujungnya melekat pada tulang rusuk di atasnya. Tulang tersebut bernama tulang rusuk. Nah, ada yang jawab B. Sejati, Pak. Apa? Alasannya apa? Ada yang Saya palsu. Ayo. Yang sejati itu yang mana Bapak Ibu? Rusuk sejati itu dari rusuk pertama sampai tujuh Pak. Sejati itu, iya sejati itu paling atas yang 7 pasang ini nih yang ada sudah ada gambarnya ya Bapak Ibu ya. Ini, nah sedangkan ini dipahami rongga dada dibentuk oleh salah satu tulang yang ujungnya melekat pada tulang rusuk di atasnya. Berarti adalah yang palsu. Bukan taju Bapak ya. Taju itu di ini pedang. Taju ini taju. Nah, sedangkan ini namanya tulang rusuk palsu ini yang 3 ini ya Bapak Ibu ya. Berarti jawabannya tepat kemarin di nuhun sewu di share-share-nya Pak Wayan itu ada yang keliru, sudah saya betulkan itu ya. Itu yang soal yang doa bersama itu Tungkara itu ada yang kelirunya di sini Bapak Ibu ya. Gitu Bapak Ibu paham ya. Jadi untuk soal ini jawabannya palsu bukan sejati ya. Iya Pak. Oke siap. Dan harus dihafalkan ini Bapak Ibu karena soal ini bervariasi sekali nih. Kadang nanti yang ditanyakan tulang hulunya, kadang tulang badannya, kadang tulang pedang-pedangan. Nah, tulang pedang-pedangan itu sama dengan tulang taju pedang sama. Ya, tulang hulu letaknya di atas, tulang badan ada di tengah, tulang taju pedang itu ada di bawah. Sedangkan tulang rusuk sejati itu adalah 7 pasang. Tulang rusuk palsu itu ada 3 pasang, cuma nanti menyatu pada satu tulang rusuk di atasnya itu tulang rusuk palsu. Sedangkan tulang rusuk melayang itu melayang, tidak nyambung. Hanya nyambung di tulang belakang saja. Ini namanya tulang rusuk palsu ya, 2 pasang ini. 2 pasang ini. Nah ini. Itu ya. Baik, cukup jelas. Saya lanjutkan. Nah ini yang tentang inspirasi, ekspirasi. Pernafasan dada dan pernafasan perut. Bedanya bagaimana? Sebetulnya tidak ada bedanya Bapak Ibu. Yang membedakan adalah tulang otot yang bergerak. Itu yang membedakan antara perut dan dada. Kalau dada itu yang bekerja adalah tulang rusuknya, kalau perut itu diafragmanya. Jadi sama-sama, ekspirasi dan inspirasinya sama sebetulnya. Nah sekarang kita jawab pertanyaan yang ini. Pada saat menarik nafas, inspirasi berarti masuk. Tekanan udara pada rongga dada dan posisi diafragma adalah ketika udara masuk berarti rongga dada itu. Kita jawab yang rongga dada dulu. Rongga dada dulu itu tekanan udaranya bagaimana? Kecil, Pak. Dada mengecil. Tekanan udaranya itu mengecil, betul sekali. Sedangkan posisi diafragmanya kalau inspirasi Kontraksi. Kalau diafragma tidak membesar, tidak mengecil Bapak Ibu ya.
Diafragma itu relaksasi atau kontraksi atau melengkung atau lurus gitu ya. Kalau relaks, Iya, Pak. kalau kontraksi berarti diafragmanya lurus ke bawah, mendatar. Ya. Kalau relaksasi itu berarti mengendor, berarti melengkung ke atas. Ini. Oke, betul. Berarti jawabannya adalah yang mana Bapak Ibu? Tekanan udara mengecil dan diafragma kontraksi. C ya Bapak Ibu. Nah ini penjelasannya, bedanya, kematannya. Pernafasan dada dan perut bedanya apa Bapak Ibu? Di soal itu nanti tidak ditanyakan perbedaan pernafasan dada dan perut. Itu sebetulnya kalau dada itu yang bekerja adalah otot tulang rusuknya Bapak Ibu. Ya. Otot tulang rusuknya. Kalau perut itu diafragmanya yang bekerja. Ya, ketika kita bernafas, ya dua-duanya bekerja semua antara penafasan dada dan perut. Sebenarnya seringkali kita gunakan dua-duanya Bapak Ibu. Ya itu. Jadi otot diafragma, kalau inspirasi masuk ini, ya udara masuk, otot tulang rongga dadanya mengembang. Ototnya mengembang, tapi tekanan udaranya kecil di dalam. Sedangkan pada pernafasan perut, kalau udara masuk, diafragmanya kontraksi atau mendatar. Iya ini. Nah, sedangkan pernafasan ekspirasi keluar, itu kebalikannya dari itu tadi. Otot tulang rusuknya mengempis. Tekanannya besar. Tekanan udaranya membesar, betul sekali. Kemudian kalau perut, diafragmanya relaksasi. Itu yang melengkung ke rongga dada. Ini bedanya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Itu adalah pernafasan dada dan perut. Begitu ada yang mau ditanyakan silakan. Iya Pak, saya bertanya tekanan udara sama dengan volumenya Pak? Beda. Ya, kalau dari kalimatnya juga beda. Tekanan udara ditekan. Tekanan udara mengecil. Kalau volumenya membesar, volume udaranya besar. Kalau inspirasi, volume udaranya besar. Kalau tekanan udaranya kecil. Iya Pak, nomor tanya Pak, yang penapasan dada itu Pak, kan katanya ada soal otot tulang rusuk dalam dan ada otot tulang rusuk luar. Yang mana tulang rusuk dalam Pak, yang dan luar Pak? Yang pada penapasan dada. Ada soal saya baca Pak, otot tulang rusuk dalam, ada juga jawabannya otot tulang rusuk luar. Otot tulang rusuk dalam, otot tulang rusuk luar gitu. Kalau inspirasi gitu katanya kan, yang bekerja tuh otot tulang rusuk dalam atau otot tulang rusuk luar, itu yang masih bingung Mbak, kayak penapasan dada itu. Ada pertanyaan seperti itu ya Bapak Ibu? Iya Pak. Ada Pak. Oke. Itu masuk berarti kan di dalam ya Pak. Kalau otot tulangnya ya inspirasi itu otot antar tulang rusuk luar itu berkontraksi. Luar yang berkontraksi, inspirasi. Kalau ekspirasi otot tulang luarnya. Jadi luar Ibu, bukan dalam. Otot rusuk luar. Ya Ibu. Kalau inspirasi ya Pak. Iya, baik inspirasi atau ekspirasi itu yang bekerja adalah otot luarnya, otot tulang rusuk luarnya. Ya. Oh ya Pak, ya Pak. Ya, terima kasih Bu atas informasinya, membantu saya dan teman-teman yang lain ya untuk lebih memahami. Jadi nanti kalau ada soal seperti itu, yang dipilih adalah yang otot tulang rusuk luar, betul sekali. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada yang inspirasi ya Bapak. Yang luar tuh inspirasi. Yang apa Bu? Yang luar itu tadi inspirasi dan inspirasi otot tulang luarnya itu berkontraksi, sedangkan ekspirasi otot tulang luar rusuknya berrelaksasi. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Kenapa bukan yang dalam Pak? Ada yang mau ditanyakan? Bukan yang dalam otot tulang rusuk dalamnya?
Kalau ditanya kenapanya saya kurang paham gitu. Kalau di sini di rumah belajar informasinya seperti itu, Bu. Belajar untuk semua rumah belajar, Bapak Ibu bisa kalau misalnya ada materi apa bisa lihat di rumah belajar ya Bapak Ibu ya. Itu ada. Halo? Bapaknya terlempar kayaknya. Oh, tadi saya kira jaringan saya yang nggak bersahabat. Kayaknya terlempar Pak Mono. Bapaknya nih nggak ada nih. Pemonofannya nggak ada ya? Iya, lempar. Bapaknya dilempar. Lempar. Halo. Caranya putus ya, Bu? Oh, terputus ya? Iya. Sudah masuk saya? Sudah, Pak. Sudah, saya izin share screen lagi. Tadi ada yang tanya tentang kenapa gitu ya. Untuk kenapanya terus terang saya belum bisa menjelaskan secara detail ya Bapak Ibu ya. Karena berdasarkan sumber di rumah belajar itu tertulisnya seperti itu Bu. Ya, jadi yang bekerja itu otot tulang rusuk luarnya gitu. Ya, bukan dalamnya. Begitu Ibu. Ya, jadi saya belum bisa menjelaskan kenapanya gitu ya. Maaf. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ibu Ina. Iya, saya hanya ingin ini lagi ya, mungkin menekankan lagi. Jadi kalau inspirasi itu tekanan udara mengecil, diafragma kontraksi. Nah, kalau ekspirasi kebalikannya berarti ya Pak, tekanan udara membesar, diafragmanya relaksasi itu, seperti itu ya Pak? Iya, karena kalau ekspirasi itu kan mengeluarkan Ibu. Iya, kalau ekspirasi itu diafragmanya relaksasi Ibu. Jadi gini Ibu. Relaksasi. Jadi gini, kalau kenapa kok inspirasi tekanan darahnya mengecil? Karena di udara masuk dari luar ke dalam, jadi tekanan udara yang ada di dalam paru-paru itu melemah Ibu, lemah. Karena menerima nih, kemudian ketika ekspirasi mengeluarkan, otomatis ada tekanan dari dalam, mendorong keluar itu. Jadi tekanannya besar, tinggi gitu. Itu alasannya seperti itu, yang antara tekanan darah kecil dan melemah itu seperti itu. Tapi jadi, kalau untuk diafragmanya relaksasi ya? Kalau ekspirasi. Iya, kalau ekspirasi. Iya, relaksasi. Iya, relaksasi semua, Bu. Ya, relaksasi. Otot tulang rusuknya juga relaksasi. Otot tulang rusuk relaksasi, diafragma relaksasi. Jadi tidak ada yang beda antara dada dan perut. Cuma yang membedakan itu. Iya, Pak IPA saya agak bingung, Pak. Gimana? Oke. Ya, cukup ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Soal berikutnya ini. Memang bahasa Indonesia. Makna yang sesuai dengan puisi tersebut adalah yang fana adalah waktu. Kita abadi, memungut detik demi detik merangkainya, seperti bunga sampai pada suatu hari. Kita lupa untuk apa, tapi yang fana adalah waktu, bukan tanya kita. Yang mana? Oke, jawabannya adalah iya, kebetulan ini. Iya, gampangnya ini D. Yang susah itu yang puisi tentang hujan ya Bapak ini. Tentang hujan kecil ya Pak ya. Betul yang itu masih bingung sampai sekarang. Saya juga jawaban yang pasti itu yang sama-sama kuat. Jadi saya belum bisa menjelaskan secara detail itu ya. Itu yang susah. Tapi kalau soal puisi yang lain insya Allah bisa dipahami semua. Seperti ini D gampang. Lagi tentang puisi lagi nih Bapak Ibu. Jawabannya apa ini? Setelah membaca puisi di atas, hikmah yang dapat kita petik. Hikmah. Ketika permohonan kita tidak dikabulkan Allah, kita harus bertaubat. Kita harus bertaubat. Kenapa jawabannya yang Bu? Kan di kata-kata mana? Saya lihat ya lari selain mencuci diri itu kan kita berarti dianjurkan untuk bertobat itu. Ketika
kita sudah melakukan kesalahan. Iya, betul sekali. Iya. Tuh ya, jadi dari kalimat ini yang kemanakah lari mencari api ketika berarti padam tak berarti, kemanakah lari selain mencuci diri ya. Berarti ini ada mencuci diri kan, berarti kita bertobat gitu ya. Betul, jawabannya adalah yang Tapi kalau kita lihat dari semua jawaban yang lain ini tidak masuk akal juga ya. Hanya menjebak saja ini. Seperti ini, ketika tubuh kuyup kita harus berlindung. Wah, ini biasanya anak SD kelas 4 atau kelas 5 yang salah pilih jawab ini ya. Anak SD ini. C. Betul, gampang ya jawabannya. Baik, berikutnya sekarang kita akan belajar tentang jenis pengetahuan soal ya, tipe soal konseptual, faktual, metakognitif, dan prosedural. Untuk menjawabnya atau untuk memahaminya kita jawab soal ini, ada beberapa soal di sini. Ada IPK ya, pencapaian kompetisi, indikator pencapaian kompetensi, muatan materi PPKN SD kelas 6 tema 2 yang berbunyi. Dengan mencermati tayangan video sejarah perjuangan bangsa, siswa dapat menemukan makna pentingnya nilai-nilai persatuan dalam menghadapi penjajahan dengan mencermati tayangan video sejarah perjuangan bangsa. Alat evaluasi baik tes tulis objektif maupun subjektif yang dipilih guru seharusnya mengukur jenis pengetahuan titik-titik. Yang mana? Sejarah perjuangan bangsa yang disertai dengan fakta. B. Nah, kemarin di share-shareannya Pak Wayan itu jawabannya prosedural. Salah ya Bapak Ibu ya? Gimana? Konseptual, Pak. Kalau konseptual itu tentang pengertian, konsep. Iya. Metakognitif itu hubungannya dengan kesadaran diri. Biasanya itu dengan tugas proyek. Faktual karena menyaksikan video sejarah. Iya, betul sekali. Kita langsung faktual saat itu juga menyaksikan video sejarah. Fakta gitu loh, faktual Ibu. Ya, jadi itu fakta, faktual saat itu. Yang apa yang kita lihat itu faktual. B jawabannya. Kalau metakognitif itu lebih ke kayak ada karakternya di sini Bu, ya, metakognitif, kesadaran. Ya, ada kesadaran dalam pengerjaan tugasnya itu. Metakognitif. Biasanya itu metakognitif itu berupa proyek ya, proyek based learning ya. Pembelajaran proyek itu metakognitif. Nah, untuk menjelaskan ini ke soal berikutnya, nanti pertanyaan bisa sambil tanya ya, barangkali ada yang. Ya, silakan, monggo. Boleh bertanya? Saya pernah baca Pak, ya itu yang mulai konseptual, faktual, dan metakognitif itu dihubungkan dengan level kata kerja. Kalau saya tidak salah ingat, metakognitif itu berada di level C4 sampai C6. Kira-kira ya Bapak bisa jelaskan tidak? Betul tidak kaitannya itu? Yang metakognitif, iya betul Bu. Karena metakognitif ya tadi, jadi metakognitif itu lebih ke pembelajaran proyek Ibu. Jadi tidak hanya pengertian-pengertian saja yang dihafalkan, tidak belajar cuma fakta-fakta yang ada saja, tapi di situ menganalisis, menerapkan, kemudian menciptakan. Itu kenapa kok metakognitif masuk level C4 sampai C6 gitu Bu, karena nanti ada basisnya proyek di situ ya. Dan biasanya soalnya itu lebih tinggi, lebih HOTS. Memang HOTS karena di situ nanti ada beberapa proses ilustrasi yang nanti anak bisa menjawab. Jadi tidak hanya hafalan. Kalau konseptual kan hanya pengertian dari siklus air adalah titik-titik, siklus air adalah ini misalnya. Nah, itu kan hanya konsep. Nah, kalau metakognitif itu lebih ke apa ya? Anak itu membuat sebuah proyek. Artinya dia mencari
tahu beberapa informasi tentang siklus air itu sendiri. Itu ya apa, bagaimana prosesnya, seperti apa, mereka cari. Ya, itu maksudnya seperti itu. Ya, jadi antara faktual, konseptual, metakognitif. Ya, ya seperti kemarin waktu PPG kan Bapak Ibu membuat soal HOTS, gitu kan? Di kisi-kisinya, kisi-kisi soalnya kan ada tertera ini konseptual, faktual, metakognitif kan Bapak Ibu ya. Nah, itu kebanyakan memang kita pakai yang ini Bapak Ibu, karena kalau di soal kalau metakognitif juga susah. Saya juga kesulitan dalam mencari soal yang bentuk metakognitif itu seperti apa. Saya juga kesusahan Bapak Ibu. Seperti itu yang saya tahu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya ini. Nah ini dia. Ya ini nanti metakognitif seperti apa nanti kita tahu. Kalau yang ini jawabannya apa? Mendeskripsikan konsep Konseptual. konsep Pak. Pengertian. Konseptual. Nah, bukan itu Ibu, bukan itu sebetulnya. Nanti saya jelaskan. Jadi faktual Ibu. Prosedural. Ya, maksudnya faktual. Bukan prosedural itu urutan cara. Kalau prosedural itu cara, langkah-langkah. Ya. Yang betul faktual. Kenapa? Karena pada saat itu siswa melihat demonstrasi secara langsung, gambar pemandangan yang telah dilihat. Nah itu faktual, fakta yang ada. Jadi anak menjelaskan fakta yang melihat secara langsung. Itu faktual. Lah kemudian yang konseptual seperti ini. Siswa ditugaskan untuk menjawab soal tentang pengertian dari teks deskriptif dan penggunaannya dalam kehidupan sehari. Ini yang disebut dengan konseptual. Ya, karena berisi pengertian-pengertian, ya konsep-konsep, itu namanya konseptual. Deskripsi definisi ini namanya konseptual. Itu yang